Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara setting mikrotik dari basic sampai ke bocoran ya teman-teman. Nah, gimana caranya? Tonton video ini sampai selesai ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang baru datang ke channel ini, silakan teman-teman tekan like dan subscribe agar teman-teman dapat notifikasi terupdate dari channel ini. Nah, sebelum kita mulai, kita bahas dulu topologinya. Nah, sebelum kita mulai, kita bahas dulu topologinya, teman-teman. Di sini saya sudah menyiapkan topologi sederhana. Kita buka dulu. Nah, di sini ada topologi dimulai dari port 1. Port 1 itu nyambung ke akses internet atau ISP kita. Kemudian di port 2 ini dia terhubung ke komputer atau ke laptop kita sebagai remote atau tempat kita mengendalikan mikrotik atau setting mikrotiknya nanti. Kemudian port 3, 4, dan 5 ini tergabung di bridge. Nah, bridge-nya ini bernama hotspot. Nah, nanti di bridge ini yang ketiga port ini bakalan tersambung ke access point yang bakal menyebarkan bocorannya. Nah, untuk port 2 yang nyambung ke komputer itu bakalan kita namakan lokal ya teman-teman, dengan IP 192.168.20.1. Untuk pemetaan IP ini bisa teman-teman sesuaikan ya. Nah, dan untuk IP bridge atau hotspotnya kita menggunakan IP 192.168.21.1. Nah, kalau sudah membahas topologinya, kita lanjut ke pengaplikasiannya. Kita buka aplikasi Winbox-nya. Nah, jika belum muncul, kita klik refresh. Selanjutnya kita login pertama kali menggunakan MAC address ya teman-teman. Ini wajib menggunakan MAC address. ID-nya admin, passwordnya dikosongkan, lalu kita connect. Nah, sesudah berhasil masuk di mikrotiknya, yang pertama-tama kita menuju ke sistem, kemudian identity. Nah, di sini kita memberi atau mengubah identity dari mikrotik kita dari default ke nama kita mungkin atau apa gitu. Kalau sudah kita pilih OK. Selanjutnya kita ke interface. Nah, di bagian interface ini terdapat Ether 1 sampai Ether 5. Nah, di sini kita akan mengubah namanya. Nah, di sini ada dua tanda R. R ini artinya teman-teman ada kabelan yang nyolok ke Ether 1. Nah, di sini saya sudah menyolokkan akses internetnya atau ISP saya. Saya colok ke Ether 1. Kemudian yang Ether 2 ini nyambung ke laptop saya sebagai jembatan untuk meremote si mikrotik. Nah, kita beri nama yang Ether 1 dulu. Kita klik 2 kali. Kemudian kita ubah namanya menjadi 1-1. Kita pilih enter. Kemudian yang Ether 2 kita klik 2 kali lagi. Kita beri nama 2-local. Kemudian kita pilih enter. Ether 3-nya kita kasih nama 3-AP1. Kita pilih enter lagi. Kita ubah semuanya teman-teman ya. 4-AP2. Kita pilih OK atau enter sama saja ya teman-teman. Kemudian ETH5-nya kita beri nama AP3. Lalu kita pilih OK. Nah, setelah memberikan nama, selanjutnya kita masuk ke menu bridge. Nah, di menu bridge ini tujuannya kita akan menggabungkan 3 port dari mikrotik, yaitu 3, 4, dan 5. Nah, untuk cara pembuatan bridge-nya kita langsung aja pilih plus di menu bridge ya teman-teman. Kita pilih plus. Kemudian nama bridge-nya ini kita ganti dengan hotspot sesuai topologi teman-teman ya. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan topologi yang lain. Teman-teman sesuaikan saja. Kita berikan nama hotspot.
hotspot, kemudian kita ke menu STP. Nah, di menu STP ini protokol modenya kita pilih non. Nah, setelah merubahnya kita pilih apply OK. Kemudian kita ke menu port. Nah, di menu port ini kita akan mendaftarkan ketiga port atau ETH dari MikroTik kita. Nah, di sini terdapat 3 port yang bakal kita gabungkan, yaitu 3, 4, dan 5. Langsung saja kita daftarkan. Kita pilih plus di menu port. Selanjutnya, interface-nya kita pilih yang ketiga, ETH3 atau port 3 dengan nama 3 spasi AP1. Kemudian, terus tab-nya ini wajib dicentang, teman-teman. Kita centang, kemudian OK. Selanjutnya kita plus lagi. Kita daftarkan yang ke ETH4. Kita pilih terus tab-nya centang, kemudian OK. Kemudian plus lagi. Interface-nya kita pilih yang 5. Port kelima, teman-teman ya. Kemudian kita centang. Nah, di sini kita sudah berhasil mendapatkan 3 port MikroTik sesuai topologi. Nah, ini teman-teman ya. Nah, setelah selesai konfigurasi bridge, selanjutnya kita masuk ke menu IP, kemudian address. Nah, di sini kita akan membuat IP untuk ETH lokal dan juga bridge. Nah, kita buka topologinya. Di sini untuk port 2 atau ETH2 memiliki IP 192.168.20.1 dan juga untuk bridge-nya 21.1. Nah, langsung saja kita masukkan. Kita pilih plus di bagian address list. Kita masukkan IP-nya lokal terlebih dahulu, 20.1/24. Kemudian di interface-nya kita ubah menjadi lokal. Dan kita pilih apply OK. /24 ini wajib ya teman-teman. Teman-teman juga bisa menggunakan slash yang lain, tergantung teman-teman kelas berapa yang mau dipakai di IP-nya. Selanjutnya kita memasukkan IP bridge. Nah, bridge yang udah kita kasih nama hotspot ya teman-teman. IP bridge 21.1/24. Nah, interface-nya kita ubah ke hotspot. Karena kita ubah ke hotspot teman-teman ya. Karena bridge yang kita buat tadi bernama hotspot. Nah, selanjutnya kita pilih apply OK. Nah, setelah membuat address list, kita pilih IP, kemudian DHCP client. Nah, di DHCP client ini tujuannya teman-teman untuk mendapatkan IP DHCP dari ISP kita atau menghubungkan MikroTik ke ISP kita. Kita pilih plus, interface-nya 1, pastikan 1, kemudian apply OK. Nah, di sini searching bound. Nah, pastikan bound ya teman-teman. Jika kayak seperti kejadian ini portnya tidak aktif ya teman-teman. Untuk mengaktifkannya kita pilih, kemudian kita press. Nah, di sini akan searching ulang. Nah, di sini udah bound. Nah, untuk memastikan MikroTik kita udah mendapatkan akses internet atau belum, kita pilih new terminal di sini di pojok. Kemudian kita coba ping Google. Pilih ping google.com. Kemudian kita enter. Nah, di sini sudah mendapatkan akses internet, teman-teman ya. Ping Google-nya sudah berhasil. Nah, untuk selanjutnya, setelah DHCP client, kita pilih IP lagi, kemudian kita ke DNS. Kemudian di servernya ini, kita pilih panahnya 2 kali. Nah, kita pilih 2 kali. Kita akan membuat server DNS-nya juga ya teman-teman. Kita membuat dengan IP Google saja. Teman-teman juga bisa menggunakan IP yang lainnya. Nah, jangan lupa alur remote request ini dicentang ya teman-teman, dicentang, kemudian kita apply OK. Nah, selanjutnya kita pilih IP lagi, kita masuk ke menu firewall. Kita ke firewall,
Nah, di menu firewall ini kita pilih dari virtual wireless, kita pilih ke NAT. Kalau sudah di NAT, kita pilih plus. Nah, di general ini chainnya ini pastikan serta ya teman-teman, dan outputnya ini dari kosong kita klik sekali akan berubah menjadi one. Nah, selanjutnya kita ke menu action. Di menu action ini kita pilih yang masquerade untuk mengizinkan akses internet dari MikroTik ke laptop kita ya teman-teman. Kalau sudah, kita pilih apply OK. Nah, selanjutnya kita menuju ke menu IP lagi, kemudian ke DHCP server. Nah, di DHCP server ini kita akan membuat DHCP untuk si lokal dan juga si bridge ya teman-teman. Nah, kita aplikasikan langsung. Untuk membuat DHCP server ini kita tidak memilih plus kali ini teman-teman ya. Kita menggunakan DHCP setup. Nah, kita pilih DHCP setup. Kemudian interface-nya kita ubah menjadi lokal. Kita membuat DHCP untuk lokal dulu ya teman-teman. Kita pilih lokal, kemudian next. Addressnya ya benar, next. Gateway-nya 20.1 benar, next. Nah, di sini pemetaan IP, address to give out. Artinya IP yang keluar dari DHCP ini. Nah, teman-teman bisa sesuaikan ya. Nih, dari IP-nya mulai start dari 2, kemudian diakhiri di 254. Nah, kali ini saya akan membuat start IP-nya dari 10, kemudian berakhir di 100. Nah, kalau sudah, kita next. DNS-nya benar, next. Nah, last time ini artinya teman-teman, jika ada perangkat yang terhubung ke bocoran atau ke WiFi kita, dan kemudian perangkat itu tidak ada aktivitas selama 10 menit, maka otomatis perangkat itu di-kick dari MikroTik ya teman-teman. Kemudian akan tersambung kembali secara otomatis ketika ada aktivitas lagi. Jika sudah, kita pilih next. Nah, di sini sudah sukses ya teman-teman. Kita pilih OK. Selanjutnya kita akan menambahkan IP DHCP untuk si bridge yang udah kita kasih nama hotspot ya. Di sini untuk kelanjutannya bridge itu saya panggil hotspot ya teman-teman. Nah, di sini kita pilih DHCP setup. Kemudian interface-nya kita pilih hotspot. Kemudian kita next. Ya, benar. Nah, untuk address to give out-nya, get out-nya kita ganti dari 2 ke 101. Kemudian berakhir di IP 200. Ini sekali lagi bisa teman-teman sesuaikan ya teman. Jika sudah, kita pilih next. Rest time-nya 10 menit dan pilih next. Nah, di sini sudah sukses ya teman-teman. Nah, di sini akan keluar dulu ya teman-teman karena DHCP-nya jalan. Nah, di sini juga udah terdapat icon LAN, yaitu menandakan laptop kita sudah mendapatkan akses internet dari MikroTik. Nah, untuk membuktikannya kita pilih Windows R, kita tekan Windows R di keyboard, kemudian kita ketikkan CMD, kita pilih enter, kemudian kita ping ke Google, kita coba ping. Nah, di sini udah mendapatkan akses internet ya teman-teman. Kita mendapatkan internet, kemudian kita pilih close. Di sini untuk basicnya MikroTik kita sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuat voucher. Voucheran. Nah, dalam membuat voucher ini kita menggunakan radius ya teman-teman. Bisa juga menggunakan ada lagi satunya, saya lupa. Kita pilih radius. Nah, di radius ini kita pilih plus. Di bagian general service ini kita centang yang PPP, hotspot, login, dan wireless. Ini juga bisa teman-teman sesuaikan ya. Nah,
Untuk address-nya ini kita memasukkan IP lokal, teman-teman. IP si lokal kita pilih 192.168.20.1. Nah, di sini kita tidak menggunakan /24 ya. Untuk secret-nya ini harus sama dengan username yang kita bikin nanti ya. Kita pilih aja Rizky sesuai identity mikrotiknya. Jika teman-teman mau lihat hasil yang kita ketik, kita pilih setting, kemudian hidden password ini kita uncentang ya. Kita uncentang. Nah, maka di sini sudah terlihat secretnya berapa. Nah, selesai di radius, kita pilih apply OK. Selanjutnya kita beralih ke Google Chrome ataupun browser lainnya. Ini saya menggunakan Google Chrome saja. Di sini kita akan masuk ke username-nya dengan mengetikkan IP yang kita udah buat di radiusnya tadi, yaitu 21.1. Nah, kita ketikkan 192.168.20.1/username. Ini wajib ya teman-teman, username. U-nya nggak boleh besar dan harus ada R-nya nih. Kemudian kita pilih enter. Nah, jika sudah kayak gini, nah untuk teman-teman yang tidak bisa mengakses username, pastikan di mikrotiknya nih sudah ada username-nya teman-teman. Cara ceknya kita ke menu sistem, kemudian package. Nah, di sini pastikan sudah ada username. Nah, gimana kalau tidak ada username? Nah, teman-teman upload dulu. Cara uploadnya, teman-teman pilih file, kemudian pilih yang upload, kemudian teman-teman download dulu username-nya atau package-nya tuh di situsnya Mikrotik ya teman-teman. Teman-teman pilih sesuai versi Mikrotik teman-teman. Untuk cek versinya, kita bisa dicek di menu sistem. Nah, kalau sudah download, kita pilih user manager, kemudian upload. Lalu mikrotiknya kita restart. Nah, untuk mengecek mikrotik yang versi yang kita pakai, kita pilih sistem, kemudian kita pilih yang resources ini. Nah, di sini akan terlihat arsitektur mikrotik kita dan juga versinya. Teman-teman harus sesuaikan ya. Nah, jika teman-teman sudah berhasil menginstal username, kita silahkan login menggunakan admin. Usernya admin, passwordnya kosong. Kita pilih login. Nah, di username-nya ini ada database-nya masih ada, berarti mikrotik ini sudah digunakan yang teman-teman. Nah, untuk penjelasan dari awal, kita bakalan mereset database ini. Untuk meresetnya, kita menggunakan kata perintah teman-teman ya. Nah, kita cari dulu kata perintahnya. Nah, ini dia. Kita copy. Nah, untuk menghapus database-nya, kita ke menu new terminal. Kemudian di new terminal ini, kita pastekan perintah ini. Tool user manager database clean. Teman-teman bisa ketikkan, kemudian kita pilih enter. Jika ada konfirmasi kayak gini, kita pilih Y di keyboard, lalu proses untuk clean database-nya akan berjalan. Nah, di sini kita close dulu tab-tab di mikrotiknya. Nah, untuk mengecek database-nya sudah kereset atau belum, kita pilih yang ke Google Chrome, kemudian kita refresh.
di sini udah kereset ya teman-teman. Nah, untuk menambahkan ID baru, untuk mengonekkan username dengan hotspot kita nanti, kita pilih add, dan new. Nah, namanya silahkan teman-teman sesuaikan. Ini saya kasih Rizky saja. Kemudian addressnya ini adalah IP dari lokal. IP dari lokal, kita masuk ke IP address. Nah, di sini IP lokal saya 20.1. Nah, ini sesuai, harus sama dengan yang di radius ya teman-teman. Kalau di radius ini IP-nya 20.1, maka di username-nya juga wajib 20.1 teman-teman ya. IP-nya harus sama. 168.20.1. Nah, secret-nya juga ini harus sama teman-teman, sama yang kita udah buat secret di radiusnya. Di sini secret saya Rizky juga. Rizky. Kemudian time zone-nya ini. Nah, saya lagi berada di NTB, kita pilih +8. Kemudian yang ini kita centang semua ya teman-teman. Nah, jika sudah kita centang, kita pilih add. Nah, di sini ada keterangan sukses. Selanjutnya, setelah kita ke routers, kita pilih ke profil. Kita pilih profil. Nah, di sini kita akan menambahkan paket-paket yang bakalan kita buat. Nah, di sini sudah ada paket 1 hari dan 1 bulan. Cara membuatnya, kita pilih plus. Kemudian di create profil ini, kita berikan namanya. Misalkan karena di sini udah ada 1 hari dan 1 bulan, saya akan membuat yang 1 minggu. Paket 1 minggu kita buat. Nah, kita create. Nah, di sini udah ada paket 1 minggu. Setelah membuat di profil ini, kita masuk ke limitation dulu ya teman-teman. Kita ke limitation. Nah, di ini ada data untuk paket 1 hari dan 1 bulannya. Nah, untuk menambahkan yang 1 minggu tadi, kita pilih add, kemudian new. Nah, di name-nya ini kita berikan nama yang sama, paket 1 minggu. Nah, kemudian untuk downloadnya ini, berapa giga kita berikan untuk si paket 1 minggu ini. Nah, misalkan saya memberikan 40 giga. Kita G besar ya teman-teman, ini menandakan 40 giga. Kemudian uploadnya sama 40 giga misalkan. Nah, setelah ini kita masuk ke menu range limit. Nah, di sini kita akan mengatur kecepatan untuk si voucher 1 minggu ini. Nah, kita pilih rate limit. Ini maksimumnya. Kita kasih saja 4M ya. Ini menandakan 4M untuk downloadnya. Kemudian TX-nya ini untuk uploadnya kita kasih 3M, M besar. Nah, untuk minimal rate-nya, ini minimalnya teman-teman ya. Kita kasih aja 1M. Kemudian di sini juga sama, 1M. Nah, di sini ada juga menu priority. Ini menandakan prioritas si bocoran mingguan ini prioritas keberapa gitu. Teman-teman bisa sesuaikan, tapi angka baiknya prioritas ke 1 saja ya teman-teman, biar human leletnya tuh tidak ada gitu. Nah, kemudian di kelupaan satu lagi nih, di update-nya ini kan karena pakai 1 minggu, berarti di sini kita menambahkan 7 atau 7 hari. Nah, jika sudah, diabaikan saja. Jika sudah, kita pilih add. Nah, di sini sudah sukses menambahkan pakai 1 minggunya ya teman. Nah, jika ada kesalahan,
kita bisa ubah. Nah, di sini 7, bukan 7. Oh ya, benar, 1, berarti 1 minggu. Nah, jika sudah di profil, kita masuk ke setting. Nah, di setting kemudian membuka template. Nah, di template ini kita akan mengatur template dari bocoran kita nanti ya. Apakah biasa saja atau custom gitu. Di sini saya sudah menyediakan file template. Nanti saya sertakan linknya di deskripsi. Template untuk bocorannya teman-teman. Kita klik 2 kali. Di sini kita gunakan notepad saja. Nah, kita gunakan notepad. Jika tampilan teman-teman panjang ke kayak gini, yang memanjang ke samping, teman-teman bisa mengubahnya dengan view, kemudian word wrap-nya ini teman-teman centang. Nah, kalau sudah, di sini kita lihat kita akan memasukkan header dulu, baru raw dan poster. Kita cari yang header, ini ada penjelasannya teman-teman ya. Header. Nah, kita copy dari sini. Dari bawahnya header sampai ke body. Kita copy, kemudian kita pindah ke Google Chrome lagi. Ya, untuk yang di sini kita delete dulu teman-teman ya. Kita Ctrl A, kemudian delete. Kemudian kita pastekan yang udah kita copy tadi. Jika sudah, kita ke notepad lagi. Kita pastekan yang raw. Kita copy yang raw sampai ke script, kemudian kita copy. Kemudian di sini di raw-nya kita Ctrl A, kemudian delete. Nah, kita paste. Kemudian kita kembali ke notepad, kita copy yang body HTML. Kita copy, kita ke poster tadi. Nah, di sini kita akan mengubah codingan yang ada di raw ini, karena di sini kita akan menyesuaikan dengan DNS yang bakal kita buat atau tempat loginnya, karena di sini masih berbeda ya teman-teman ya. Atau teman-teman juga yang memakai file ini, teman-teman bisa sesuaikan dengan bocoran yang teman-teman buat gitu. Nah, kan di sini untuk kita tambahkan dulu namanya teman-teman ya. Kita pilih ya, paket 1 minggu, kita create. Nah, di paket 1 minggu ini kita bakalan ubah. Nih, misalnya di sini kita telusuri codingannya satu persatu. Nah, di sini nama si template-nya ini yang muncul di template lagi. Nanti itu ast2.net. Nah, di sini kita bisa ubah menjadi misalnya ast.net. Nah, nanti teman-teman bisa sesuaikan. Kemudian kata-katanya internet pribadi rumah bisa teman-teman ubah ya, masa aktifnya. Nah, di sini masa aktifnya masih 1 hari. Kita akan ubah menjadi 1 minggu. Nah, kita pilih 1 minggu. Nah, kemudian kita lanjut 1 minggu durasi. Nah, di sini masih 24 jam. Kita ubah juga menjadi 1 minggu. Kemudian scan QR untuk login otomatis. Kemudian halaman loginnya. Halaman loginnya teman-teman sesuaikan. Di sini saya akan membuat halaman loginnya nanti itu menjadi wiki.net. Bisa juga .com ya teman-teman. Wiki.net. Kemudian kita lanjut, kita telusuri satu-satu. Kita lanjut. Nah, di sini ada teks HTTP. Nah, di sini adalah halaman buat loginnya di Google Chrome-nya nanti.
Nah, kita ubah menjadi rezeki.net atau nama teman-teman nanti kalau teman-teman ikuti tutorial ini, rezeki.net login. Nah, jika sudah, kita pilih save. Nah, template save. Ini berlaku untuk paket-paket yang lain teman-teman ya. Misalnya teman-teman mau masukkan paket 1 hari atau 1 bulan atau 1 tahun. Nah, jika sudah di sini, kita masuk ke menu user. Ke menu user kita pilih add dan batch. Nah, sudah, artinya di add ini ada pilihan dan batch. One ini artinya kita akan membuat voucher 1. Kemudian kalau yang batch ini kita akan membuat 1 kali voucher akan menghasilkan banyak gitu. Kita pilih batch. Nah, di sini ada number usernya. Kita akan membuat vouchernya berapa biji. Kita pilih nama aja untuk percobaan. Kemudian name-nya. Karena ini 1 minggu, kita pilih 1W. Kemudian username-nya, kode uniknya tuh berapa. Kita pilih yang biarkan nama aja. Kemudian kita centang yang password ini. Tujuannya agar ID dan passwordnya itu sama teman-teman ya. Jika sudah, kita pilih yang asing profilnya ini, pastikan sudah 1 minggu. Kita pilih add. Nah, di sini sudah sukses teman-teman. Di sini sudah sukses. Nah, ini dia. Selanjutnya untuk membuat halaman loginnya, kita ke menu Winbox lagi. Nah, kita ke Winbox. Kemudian kita menuju IP, kemudian hotspot. Nah, di sini kita akan membuat hotspot atau menu halaman loginnya nanti yang bakalan kita untuk mengendalikan atau melihat voucheran kita. Kita pilih yang hotspot setup. Kemudian untuk interface-nya ini kita ubah menjadi hotspot atau bridge tadi ya teman-teman ya. Kita pilih next. Next juga. Sertifikatnya non. Next saja. Nah, di DNS name ini adalah name atau tempat kita login nanti. Nah, karena di sini tadi saya sudah memasukkan rezeki.net, maka di sini juga kita masukkan rezeki.net. Nah, jika sudah, kita pilih next. Untuk ini usernya teman-teman bisa sesuaikan. Di sini saya menggunakan rezeki, passwordnya juga rezeki. Nah, teman-teman bisa sesuaikan ya. Kemudian kita pilih next. Nah, di sini sudah sukses. Nah, selanjutnya kita ke menu server profil. Kita server profil. Nah, di sini ada 2, HiveProp 1 dan default. Nah, yang kita setting di sini adalah kita menuju HiveProp 1 dulu. Kita klik 2 kali. Nah, di HiveProp 1 ini kita copy yang hotspot IP-nya. Kita copy IP-nya. Dan teman-teman juga harus ingat DNS name-nya ini teman-teman ya. Selanjutnya kita pilih ke menu login ini. Kita centang yang cookies, kemudian kita centang yang HTTP pub dan MAC cookies. Nah, selanjutnya kita ke radius, kita centang radius agar radius dan hotspot ini connect ya teman-teman. Kalau sudah, kita pilih apply OK. Kemudian kita masuk ke default. Kita samakan settingannya teman-teman ya, antara si default dan HiveProp 1 tadi. Nah, di sini saya bagi $, saja. Di generalnya kita ke general juga. Nah, di sini hotspot address-nya kita pastikan yang udah kita copy sama ya teman-teman ya, 20.1. Kemudian untuk DNS name-nya ini kita samakan juga rezeki.net. Nah, jika udah sama, kita ke menu login.
Sini juga harus sama ya teman-teman. Nah, showcase-nya kita centang, HTTP pub kita centang, MAC showcase-nya juga, kemudian radiusnya kita centang. Jika sudah, kita pilih apply OK. Nah, teman-teman juga bisa membuat user untuk keluarga teman-teman, biar passwordnya tidak berubah-ubah gitu. Caranya kita pilih ke user profile, kita pilih plus. Nah, di sini namanya apa? Misalnya keluarga. Di sini untuk keluarga, atau misalnya kalau teman-teman untuk manajemen internet sekolah bisa menggunakan siswa atau guru. Nah, kemudian share usernya. Karena di rumah cuma 7 orang, saya pilih 7 saja. Kemudian rate limits-nya. Di sini adalah kita akan mengatur kecepatannya. Di sini saya kasih aja 5 MB untuk uploadnya. Kemudian untuk downloadnya kita kasih 5 MB juga. Jadinya 5/5 ya teman-teman ya. Nah, jika sudah, kita pilih apply OK. Selanjutnya kita ke menu user. Nah, di menu user ini sudah ada Rizky. Nah, di sini kita akan menambahkan si keluarga tadi. Caranya kita buka user, kemudian kita plus. Nah, usernya ini namanya, ini bakalan username buat loginnya teman-teman ya. Kita pilih keluarga. Kemudian passwordnya teman-teman bisa acak. Saya kasih saja 123. Dan ini yang terpenting teman-teman, profilnya ini jangan default, tapi sesuai yang udah kita bikin di user profile tadi. Jadi kita bikin keluarga, maka di sini kita pilih yang keluarga. Kita apply OK. Nah, di sini sudah sukses ya. Nah, jika sudah di sini, kita coba ke menu Google Chrome-nya lagi. Kemudian untuk pengujiannya teman-teman ubah dulu di sini dari LAN menuju ke laptopnya ini nyoloknya ke ETH 2, kita ganti ke ETH 3, 4 atau 5. Kita karena di sini belum ada access point, kita uji coba menggunakan laptop saja ya, kabel LAN. Kita colok ke ETH 3, 4 atau 5. Nah, di sini winbox-nya akan keluar karena pergantian port. Untuk login kembali, kita pilih cancel, kemudian kita refresh. Nah, di sini kita connect saja. Nah, di sini kita beralih ke Google Chrome. Lalu kita mencoba masukkan Rizky.net. Kita coba apakah sudah bisa mengakses. Nah, di sini untuk hotspotnya sudah ada ya teman-teman ya. Nah, kita untuk mencoba voucherannya kita ke menu tadi. Kita pilih OK saja dulu. Kita akan copy ini teman-teman ya, salah satu kode vouchernya. Nah, ya. Ini terjadi karena kita tidak bisa mengakses username ini di port 3, 4 atau 5 ya teman-teman ya. Kita harus menggunakan port 2 untuk mengakses si username. Di sini kita copy aja langsung. Nah, di sini kita coba masukkan username dan passwordnya juga sama. Kita pilih connect. Oh, di sini ada spasi teman-teman ya. Kita hapus dulu, kita copy ulang. Coba kita connect. Nah, di sini sudah berhasil teman-teman. Nah, di sini untuk hotspotnya sudah berhasil, dan kita lihat apakah kita akan mendapatkan akses internet atau belum ya teman-teman ya. Nah, untuk melihatnya kita coba ping. Kita ping Google. Oke. Nah, di sini udah dapat akses internet ya teman-teman ya. Nah, di sini juga udah keluar logo LAN. Coba kita YouTube-an. Nah, berhasil teman-teman ya. Lalu kita coba tes berapa kecepatannya, apakah sesuai yang dengan kita atur tadi atau enggak gitu. Kita coba mulai.
Tunggu. Nah, ini sesuai teman-teman ya. Ini hampir mendekati 5 MB sesuai yang kita setting. Untuk unduhnya 5 MB, kita tunggu dulu. Unggahnya apakah sesuai juga. Nah, sesuai juga ya teman-teman ya. Nah, jadi tutorial kita untuk membuat untuk setting mikrotik dari basic config sampai ke voucheran sudah selesai teman-teman ya. Nah, di sini saya akan mencoba mengubah. Sebelum kita akhiri, saya akan mencoba mengubah si tampilan hotspot login tadi ya teman-teman ya. Kita akan coba mengubah. Nah, kita akan mengubah si tampilan hotspot login tadi. Nah, di sini kita ke mikrotik dahulu. Kita ke mikrotik. Nah, jika keluar teman-teman refresh saja. Kemudian connect. Di sini kita masuk ke IP hotspot tadi. Kita IP hotspot. Kemudian kita pilih yang menu yang aktif. Nah, di sini ada kelihatan ya teman-teman ya. User yang kita coba tadi, kita pilih minus saja. Nah, kita akan mencoba mengubah ini, mikrotik please login internet hotspot service. Nah, untuk mengubahnya teman-teman download dulu template loginnya, atau teman-teman bisa menggunakan template login yang akan saya pakai. Nah, nanti saya sertakan di link deskripsi ya. Kita pilih dulu file manager. Nah, saya menaruh filenya di sini. Rizky hotspot. Nah, di sini ada codingannya. Bisa teman ubah-ubah juga nanti ya, kayak nama dan sebagainya gitu. Nah, sekarang kita pilih yang login ini. Nah, teman-teman bisa untuk mengubah codingannya, teman-teman bisa menggunakan Visual Studio ataupun Notepad ya teman-teman. Ini bebas. Nah, kita lihat dulu contohnya. Kita klik kanan, open with Google Chrome saja. Nah, ini adalah menu login yang akan dibuat nanti. Nah, di sini tulisannya rizky.net, member, QR code, dan segala macamnya nanti. Nah, teman-teman jika mau mengubah nama Rizky ini tadi, teman-teman masuk ke codingannya. Di codingannya itu untuk mengubah nama itu ada di sini ya teman-teman. Nama IP kita pilih open. Nah, nama WP-nya ini rizky.net. Teman-teman bisa ubah, misalnya OH gitu, OH.net. Kita pilih Ctrl S, kemudian kita close. Kita cek perubahannya di Google Chrome. Kita refresh. Nah, di sini udah berubah ya teman-teman ya. Nah, teman-teman juga bisa mengubah member. Member ini adalah tempat kita mengubah si ini. Nah, teman-teman juga bisa mengubah harga di voucherannya. Di sini saya menyimpannya dalam folder harga. Coba buka. Nah, di sini ada harga. Hariannya berapa, 3005 jam. Bisa teman-teman ubah ya. Nah, untuk mengupload file ini ke mikrotiknya, caranya gampang teman-teman. Kita pilih ke Winbox lagi. Nah, sesudah masuk ke mikrotik, kita pilih yang ke menu file. Nah, di menu file ini kita pilih yang upload. Kita pilih yang upload, kemudian kita cari tempat kita menyimpan
hotspot login tadi ya teman-teman ya. Tadi saya simpan di Rescue Hotspot. Nah, di sini filenya. Kita keluar sekali. Kita akan mengupload foldernya teman-teman ya, biar sekalian. Cara uploadnya, jangan teman-teman open di sini ya, tapi teman-teman seret dari sini. Teman-teman seret ke mikrotiknya. Di sini akan pesan copy. Ini bertujuan agar kita nguploadnya sekaligus ya teman-teman ya. Kita pilih copy, kita seret. Nah, kita cek, ini kita close saja. Nah, di sini sudah masuk teman-teman ya. Nah, di sini dia belum berfungsi teman-teman. Ininya masih default. Cara mengubahnya, kita masuk ke menu IP, kemudian hotspot tadi, ke menu IP hotspot. Nah, sesudah masuk di sini, kita ke menu server profil. Nah, di sini kita ubah dulu yang HProp 1. Kita masuk ke HProp 1. Kemudian untuk mengubahnya, kita di menu HTML directory ini, kita pilih tanda panah ke bawah. Kemudian kita pilih nama folder yang udah kita upload. Nah, ini nama foldernya Rescue Hotspot, kita pilih. Kemudian kita apply OK. Dan defaultnya juga ini kita ubah ya teman-teman ya, sesuai dengan HProp 1 ini. Nah, kita di HTML directory kita pilih panah ke bawah, kemudian kita pilih nama filenya. Jika sudah, apply OK. Lalu kita cek perubahannya di Google Chrome. Kita coba refresh. Kita coba apakah dia sudah berubah atau belum ya teman-teman. Nah, di sini dia sudah berubah teman-teman. Nah, teman-teman nantinya juga bisa mengubah logo ini, namanya, identity, nama teman-teman siapa, harganya bisa diubah. Di sini kita lihat dulu list harganya teman-teman ya. Coba lihat list harga. Nah, ini bisa diubah ya teman-teman ya. Bisa teman-teman ubah di codingan yang ada di sini. Nah, di sini sudah dibagi filenya untuk login, nama WP, harga. Nah, kemudian ada CSS ini untuk logo yang ada di yang ini teman-teman ya. Nah, yang ada di sini. Kita coba kembali. Kita coba ke tentang. Nah, di menu tentang ini teman-teman. Nah, dia akan melihat alamat kita. Nah, karena di sini saya belum memasukkannya, di sini alamatnya belum terlihat ya teman-teman. Seharusnya di sini muncul Google Map alamat kita. Nah, ini alamatnya Kari Jawa Dempuh. Ini semboyannya teman-teman ya, uang pelanggan akan menjadi uang kami. Kita pilih kembali. Lalu kita akan mencoba mengenakan spot ini untuk login ya teman-teman ya. Nah, kita copy salah satu. Kita copy dulu ini. Kita copy. Kita ke kode vouchernya. Kita ke member. Bisa juga di sini ya teman-teman ya. Kita coba di member, kita paste, passwordnya juga kita paste, kemudian kita coba masuk. Nah, di sini sudah masuk ya. Nah, di sini akan terlihat keterangan uploadnya, downloadnya, sisa kuotanya juga, kemudian terhubungnya berapa, dan expire-nya juga berapa teman-teman ya. Nah, di sini juga sudah mendapatkan internet. Nah, sampai di sini dulu tutorial kita teman-teman ya. Kita akan lanjut di tutorial cara mengedit hotspot login ini secara khusus teman-teman ya, biar detail gitu. Kemungkinan ada dari kita yang belum mengerti cara mengubah teks-teks yang ada di sini. Kita akan jelaskan di video berikutnya. Sekian. Bagi teman-teman yang baru gabung ke channel ini, jangan lupa di like dan subscribe ya teman-teman ya, biar teman-teman dapat
notif jika ada video baru atau video terupdate dari channel ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.